Kami tahu Tuhan hadirat-Mu ada di tengah kami hari ini. Kami sadar Tuhan dan kami percaya hadirat Tuhan ada di rumah-rumah saat ini. Karena itu lawat kami Tuhan. Terus mengalir dengan kekuatan kuasa-Mu yang tak terbatas. Di hadirat-Mu ada suara-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu ada kesembuhan. Di hadirat-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Karena itu Tuhan, di pagi yang luar biasa ini Tuhan, terus mengalir. Sementara kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami tetap di dalam hadirat-Mu. Biarkan Roh Kudus meng-guide kami, menolong kami untuk mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Karena betapa kayanya bagian yang telah Kau tentukan untuk orang kudus-Mu. Dan biarkan pagi ini Tuhan, kekayaan ilahi itu mengalir, menjangkau setiap hati yang haus, yang lapar, yang merindukan Engkau. Yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat kerjaan Tuhan. Di mana saja ketika kami memutuskan untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Untuk menyembah-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami percaya anugerah-Mu menyertai kami dalam pemberitaan firman dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Karena itu kami katakan berbicaralah ya Tuhan. Karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara yang di rumah dimanapun engkau berada. Saudara yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, terima kasih untuk tim worship yang masih ada di tengah-tengah kita dan melayani kita hari ini. Kita live streaming. Saya percaya hadirat Tuhan menjangkau saudara ketika pagi ini saudara berkata, Tuhan saya haus kepadamu. Bagi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan berjanji untuk mengenyangkan mereka dengan kebaikannya, dengan anugerahnya yang tak terbatas. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, anak-anak muda, siapapun engkau yang mengikuti live streaming ini, diberkatilah kita semua. Dan pagi ini saya percaya ada pesan Tuhan untuk kita semua. Ada firman Tuhan yang ketika kita membuka hati kita dan mengizinkan Dia berbicara kepada kita, maka firman iman itu akan memerdekakan kita. Hari ini kita belajar dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga mulai start ayat 14 sampai ayat 21. Ayat 14 sampai 21 saya ingin bacakan firman Tuhan ini. Dan saudara yang ada di rumah, kalau saudara siapkan Alkitab, alat tulis untuk mencatat khotbah hari ini, silakan saudara juga boleh mengikutinya. Dikatakan doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang ada di sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang kekasih, kalau saudara belajar dari kitab Efesus ini, ada di kitab Efesus ini ada kitab yang rada spesial buat Paulus. Karena dia menulis dua doa di sana. Dan saya kira dua doa ini adalah doa apostolik. Di Efesus pasal 1 yang tadi saya barusan doakan, supaya mata hati kita terbuka, supaya mengenal Tuhan,
supaya kita mengerti pengharapan yang apa ada di dalam panggilan Tuhan. Itu Efesus pasal 1, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat tentang hal itu. Nah, di dalam Efesus pasal 3 dia berdoa lagi, tapi doa kali ini agak lebih dalam. Nah, hari ini saya mau kita belajar dari apa yang didoakan oleh Paulus. Nah, saudara, pertama ketika kita mau belajar tentang doa Paulus, saudara, kita belajar dari sikapnya Paulus ketika dia berdoa. Saudara, Alkitab katakan di ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Jadi sikap Paulus adalah sujud merendahkan diri dan memberi hormat yang tinggi kepada Tuhan ketika dia berdoa atau ketika dia beribadah. Itu sebabnya kita mendorong saudara, walaupun kita online, tetapi jangan lupa sikap kita dalam beribadah harus tetap hormat. Bukan karena saudara terpisah dari gedung gereja dan saudara ada di rumah sehingga saudara bisa seenaknya. Tidak boleh saudara. Kita harus memberi hormat karena Tuhan layak dihormati. Itu sebabnya Paulus katakan, aku sujud, aku merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mulai berdoa. Mengapa saudara sikap ini penting? Walaupun hari-hari ini saya juga mengajarkan tentang Allah itu roh, kita bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, artinya tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Tetapi saudara, ada waktu di mana kita mengadakan pertemuan raya. Dan pertemuan raya itu Allah wajib direspeki, wajib dihormati selayaknya kita sebagai umatnya. Mengapa saudara? Karena Pemazmur 50 yang ketika berbicara tentang ibadah, Mazmur 50 boleh ditayangkan. Ketika pemazmur ini berbicara tentang ibadah, saudara, di situ dikatakan bahwa apakah kita sederajat dengan Tuhan? Saudara ingat, kita tidak sederajat dengan Tuhan. Kalau saudara lihat ayatnya, yang saya garis bawahi adalah karena dia Tuhan dan kita hamba, dia Tuhan kita hamba, dia adalah Allah dan kita umatnya, dia adalah Bapa kita dan kita anaknya. Sebagaimana selayaknya seorang anak memberi hormat kepada orang tuanya, sebagaimana seorang hamba memberi hormat kepada tuannya, demikianlah seharusnya saudara dan saya ketika beribadah, kita harus memberi hormat yang tinggi kepada Tuhan. Memberi hormat tidak hanya dalam sikap kita, tetapi juga di dalam waktu kita. Kita telah menyepakati untuk kita beribadah jam 10. Saya mendorong kita, nanti minggu depan kita masih ada. Saudara, saya mendorong saudara sebagai hamba Allah di dalam nama Yesus. Siapkan waktu supaya kita bersama-sama mengalir di dalam satu kesatuan yang utuh. Bahwa ini adalah pertemuan raya kita dengan Tuhan di dalam gereja Tuhan yang kita bersama sepakati di Homeploit. Itu sebabnya mari kita menyiapkan diri kita untuk mengalir dalam aliran yang sama. Memberi respek yang sama, memberi hormat yang sama kepada Tuhan. Menyanyi bersama, mendengarkan firman yang bersama. Bukan berarti saudara yang ibadah di belakangan tidak baik. Bukan, sama saja saudara. Bisa, tetapi alangkah baiknya kalau di hari Minggu saudara memberikan waktu terbaik kepada Tuhan. Karena buat orang Israel Tuhan mengingatkan, kalau kamu mengatakan hari Sabat atau hari yang dikuduskan Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan, kamu sebut itu hari kenikmatan, tidak melakukan urusan-urusanmu dengan hal-hal yang biasa, maka Tuhan berjanji untuk memberkati engkau. Tuhan berjanji untuk memberikan kenikmatan dalam hidupmu. Itu janji Tuhan. Karena itu saya dorong kita seperti Paulus, aku sujud di hadapan Tuhan. Paulus bergaul, berjalan, ngobrol sama Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya. Dia bertemu bahkan sampai langit yang ketiga. Saya kira Rasul Paulus sudah sampai ke sorga, berjumpa dengan Allah secara pribadi. Tapi ketika dia berdoa, dia bersujud di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa dasar sikap Paulus? Apa yang mendasari sikap Paulus? Saudara, sikap Paulus itu didasari karena Tuhan yang kepadanya Paulus berdoa
adalah penguasa sorga dan bumi. Saudara perhatikan ayatnya. Yang daripadanya semua keturunan di sorga dan di bumi menerima namanya. Saudara, ini mendasari sikap kita berdoa. Mendasari sikap kita kenapa bersujud, kenapa ibadah harus memberi hormat yang tinggi kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bukan hanya penguasa di bumi, Dia penguasa di sorga. Kalau saudara dan saya mimpi ke sorga, kita harus bergaul dengan penguasa sorga. Saudara mungkin pagi ini ketika saudara mendengarkan khotbah ini, saudara bermimpi supaya saudara dihotbahkan doa yang sakti, yang ketika kita doain semua bisa terwujud dengan baik. Tapi saya percaya begini saudara, ketika kita tahu prinsip doa Paulus, dan hidup kita makin selaras dengan Tuhan, makin selaras dengan Allah, keselarasan inilah yang membuat Tuhan akan tergerak, bahkan langit akan terbuka untuk dicurahkan berkat buat semua kebutuhan kita. Rasul Paulus jarang dia meminta kebutuhannya, jarang. Tapi Tuhan mensuplai dan mencukupkan semua yang diperlukan. Perhatikan seperti Daud yang bergaul karib dengan Allah, dia jarang meminta sesuatu. Tetapi emas, perak mengalir kepadanya. Kelimpahan yang tak terhingga datang bahkan ketika dia membangun bait Allah. Dia berkata stop, cukup. Karena hartanya sudah cukup untuk membangun bait Allah. Kelimpahan itu datang karena hidup yang selaras dengan Allah dan firman-Nya. Jadi saudaraku, ketika kita belajar tentang doa Paulus, kita ingin supaya kita selaras dengan Tuhan. Sikap kedua Paulus adalah, dasar sikap kedua kenapa dia berdoa dengan bersujud. Ya, sebab dia sadar Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari yang Paulus pikirkan dan doakan. Jadi ketika Paulus hanya berlutut di hadapan Tuhan seperti ini, dia sadar kata-katanya terbatas, doanya terbatas. Semua bisa terbatas, tapi Allah dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang Paulus bisa katakan di dalam doanya. Saudara, karena itu percayalah, mari selaraskan hidupmu dengan Tuhan, supaya engkau menikmati segala berkat yang disediakan Allah untuk hidup saudara. Nah saudara, kenapa Paulus ini berdoa? Kenapa Paulus? Alasan Paulus berdoa ini menjadi penting. Di ayat yang ke-14, ayat yang 13. Karena di sana ada satu situasi mungkin seperti hari-hari ini yang kita alami. Ya, sebab itu aku minta kepadamu, dikatakan supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi Rasul Paulus melihat satu situasi di mana ada begitu banyak tantangan dan pergumulan, sehingga jemaat mulai tawar hati dengan tantangan itu. Saudaraku, mungkin seperti hari ini ketika kita sudah bebas dari PSBB dan masuk PSBB transisi. Sekarang PSBB lagi, pembatasan lagi, membuat kita terkurung lagi di rumah. Saudara, situasi ini kalau kita tidak membangun keintiman kita dengan Tuhan, saudara, cepat atau lambat tawar hati akan menyerang hati kita. Dan kita perlu berdoa supaya kita tidak tawar hati. Saya berdoa, setiap pagi saya juga berlutut. Saya berdoa, Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan tolong para pemimpin supaya tidak ada yang kecewa. Tidak ada yang mundur imannya. Tidak ada yang tawar hati di dalam masa kesesakan ini. Mampukan kami Tuhan untuk melewati semua situasi ini. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Karena ada roh kemenangan. Engkau telah engkau taruh itu di dalam hati dan batin kami. Tuhan tolonglah. Nah saudara, itu sebabnya saya ingin mendorong kita untuk sekali lagi berdoa dengan sikap yang benar. Berdoa untuk situasi kita. Tetapi dasar doa kita karena Tuhan itu berkuasa di sorga dan Dia berkuasa di bumi.
dasar doa kita. Karena Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan dan doakan kita itu sendiri. Nah, saya masuk sekarang. Mari kita masuk di dalam isi doa Paulus. Isi doa Paulus, saudara, hari ini saya bagikan ada 4. Saya harap waktunya bisa cukup untuk kita bisa mendalami isi doa Paulus. Pertama, saudara. Pertama, Paulus ingin supaya jemaat Tuhan menguatkan dan meneguhkan batin mereka, atau menguatkan dan batin kita oleh Roh Kudus. Saudara, penting hati dan batin kita kuat di dalam situasi ini. Karena hati dan batin kita tersimpan semua hal, baik itu yang baik maupun yang jahat. Baik itu yang penuh sukacita, kemenangan, atau bahkan kepahitan, kekecewaan, tersimpan juga di batin kita. Nah, Paulus berkata, oleh Roh Kudus, aku minta supaya batinmu kuat. Kenapa, saudara? Kenapa dasar doa ini? Kalau saudara mungkin bacanya saja, mungkin tidak begitu paham tentang hal ini. Tapi saya ingin menjelaskannya secara sederhana. Karena batin yang kuat akan mampu menampung kebenaran, akan mampu menampung firman Allah. Karena firman itu bobotnya begitu tinggi. Kalau hatimu ringkih, hatimu seperti kaca yang gampang terpecah, maka firman tidak akan tertampung di sana. Tidak akan anugerah yang menyertai di sana. Itu sebabnya biarkan Roh Kudus hari ini di dalam nama Yesus mengalir kepadamu hari ini dan membuat batinmu kuat sehingga firman iman, firman kebenaran dapat tertampung di sana. Dan kalau firman kebenaran tertampung di sana dan hukum-hukum ilahi Tuhan menyertai segala janji itu hidup di dalam hidup saudara, percayalah engkau sanggup menjadi pelaku firman. Karena pusat hidup itu ada di hati kita. Dari hati kita keluar kata-kata kita. Dari hati kita keluar ekspresi kita. Jadi kalau firman Allah, janji Tuhan, anugerah yang berlimpah, hukum-hukum ilahi Tuhan menguasai hati kita dan batin kita, maka kita mempunyai kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Yang setuju di rumah katakan amin. Nah, saudara, itu yang pertama doa Paulus supaya batin kita kuat. Yang kedua, saudara, apa yang didoakan Paulus? Paulus berkata begini, supaya kita bersama-sama dengan orang kudus memahami, paham bersama dengan orang kudus. Nah, untuk hal ini kita harus bersama orang kudus. Tengok keluargamu dan katakan bersama kamu. Ingatlah teman komselmu dan katakan bersama mereka. Bersama dengan orang kudus. Supaya kita paham atau memahami lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kita perlu paham. Mengapa, saudara? Karena kalau kita paham panjangnya kasih Tuhan. Rasul Paulus memakai analogi yang sederhana, pakai ukuran. Panjang, tinggi, lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Lebar artinya kita bisa ke kiri dan ke kanan. Ya, Pak Indra mengerti ya. Kalau kita mengukur panggung ini kita tahu ini lebarnya berapa gitu ya. Lebar ini artinya begini. Ya, kalau panjang begini kalau kita menghadap begini gitu ya. Atau lebar ya terserah begitu, kita bisa ukur. Tapi intinya lebar itu kita ke kiri dan ke kanan. Ya, makanya kita dikatakan melebar ke kiri dan ke kanan. Kalau kasih Allah ada di dalam kita dan hati kita lebar, maka kita dapat menampung semua orang. Atau hati kita luas, hati kita besar. Nah, hati yang besar ini membuat kita bisa menampung semua orang seperti Yesus tidak membedakan orang. Hari ini isu yang terbesar adalah isu di bangsa kita adalah isu rasisme. Tapi saya berdoa supaya
mulai dari gereja sebagai sulung Tuhan, kita tidak boleh rasis di dalam gereja Tuhan. Seluruh dunia, di bangsa kita pun mengalami yang sama. Ya, yang hitam ngebully yang putih ngebully yang hitam, dan seterusnya, yang coklat dan seterusnya. Dan kita tidak akan pernah berhenti dengan hal ini kalau ini dianggap sebagai suatu kutuk. Kecuali orang-orang kudus berkata, Tuhan, kami mau berhenti dari semuanya itu. Kami mau menjadi pribadi yang hatinya lebar, supaya tidak membedakan orang. Yesus tidak membedakan orang. Doa saya hari ini, biarkan hatimu lebar untuk bisa menampung semua orang, termasuk orang yang tidak menyukai saudara, orang yang mungkin memusuhi saudara, tapi biarkan hati saudara dan saya lebar untuk hal itu. Yang kedua, biarkan kita memahami panjangnya. Panjang ini menunjukkan waktu, tentang panjang sampai kepada kekekalan. Jadi kasih kita terus panjang, tidak berhenti. Sebentar-sebentar kasih tapi sebentar tidak. Tapi kasih kita panjang sampai kepada kekekalan. Tinggi, apa artinya tinggi? Tinggi berbicara tentang agung, luhur, mulia. Tidak hanya kata-kata tetapi dalam tindakan dan perbuatan. Kasih kita luhur, agung, mulia, tinggi. Dalam, apa artinya dalam? Dalam artinya kita dapat memaklumi, mengampuni, mendoakan musuh-musuh kita. Itu dalam, butuh kedalaman di dalam kasih. Bahkan Yesus bersedia membasuh kaki murid-muridnya. Kita harus pahami ini. Ketika saya merenungkan ini, saya sadar, oh iya, itu sebabnya Alkitab katakan begini. Kasih yang sempurna dari Allah melenyapkan segala ketakutan. Apa yang saudara takutkan? Saudara takut ditolak kan? Saudara takut nanti tidak dianggap tidak kaya? Saudara takut kalau dianggap miskin? Saudara takut karena dianggap tidak cantik? Takut begitu banyak ketakutan itu bersumber karena hati kita tidak lebar. Kita tidak dalam, kita tidak memahami bahwa hidup kita sudah penuh dengan keagungan. Tuhan memuliakan kita di dalam segala rahmat dan kebaikannya. Kasih begitu tinggi. Kita sadar bahwa kita dikasihi dengan kasih yang kekal. Panjang kasih itu sampai kepada kekekalan. Dan kita tahu Allah mengasihi dengan kasih yang dalam. Sedalam lautan, kasih Allah lebih dalam dari itu. Lebih tinggi dari langit, demikianlah kasih Allah. Jadi saudaraku, sederhana, mari kita berdoa untuk hal ini. Kalau hari ini hatimu sempit, berdoalah. Tuhan, tolong supaya aku paham lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu. Karena itu adalah kasih-Mu yang luar biasa dalam hidupku. Dan untuk mempraktikkan ini saudara, kita harus praktikkan bersama orang kudus. Artinya kasih ilahi Tuhan dipraktikkan harus dalam komunitas. Tidak bisa saudara merasa seperti dikasih, enggak, ternyata ada tesnya. Ada tesnya, hatimu lebar atau hatimu sempit. Harus dites di dalam komunitas. Mulai dari mungkin 12 orang, 3 orang, 5 orang dan seterusnya. Hatimu sempit atau hatimu lebar akan ketahuan di sana. Yang ketiga, Paulus berdoa supaya kita mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, akal dan pengetahuan. Nah saudara, kasih ini perlu kita juga pahami. Karena kalau kita tidak pahami kasih ini, kita nggak bisa rela berkorban. Melampaui pengetahuan, melampaui prinsip yang bisa disebut dan dipercayai. Kasih itu melampaui semuanya. Kasih itu rela berkorban. Bagi yang hina, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia rela disalibkan dan bahkan tidak melawan waktu dia diludahi. Dia berdoa untuk mengampuni musuh-musuhnya. Itu melampaui pengetahuan manusia. Mari berdoa untuk itu. Karena kalau sifat-sifat ini ada dalam hidupmu, hidup saudara dan saya,
Sekali lagi, kau tidak perlu takut dengan apapun. Karena Sang Empunya sorga dan bumi tahu semua yang kau perlukan. Yang terakhir, Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, apa artinya kepenuhan Allah? Kepenuhan Allah, saya kira sederhananya begini. Saya penuh dengan kasih Bapa, karena Bapa itu sumber kasihnya. Saya penuh dengan Kristus, karena karakter Kristus ada di dalam saya. Saya penuh dengan Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus menyertai setiap langkah saya. Itu sederhananya. Kepenuhan Allah artinya kita penuh dengan semua sifat dan karakter Allah. Apa yang dipunyai oleh Allah, sumber kehidupan kita, terimpartasi, termanifestasi di dalam hidup kita. Bukankah hari-hari ini dunia sedang memerlukan itu? Dan dunia sedang melihat ke kita. Apakah kita kepenuhan Allah? Atau kita penuh dengan duniawi? Seperti mereka juga duniawi. Saudara, tidak mungkin kepenuhan Allah kalau hatimu penuh dengan keinginan harta duniawi. Hatimu penuh dengan kehausan akan kekuasaan semu. Hatimu dipenuhi dengan kekotoran, kenajisan, seks yang tidak benar. Saudara, tidak mungkin bisa dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah membuat saudara rela berkorban, bisa berbagi. Saudara akan merasa, ya aku perlu harta, aku perlu uang. Tapi itu hanya sementara. Aku perlu karena aku ingin juga menjadi berkat buat banyak orang. Kadang saya sedih, saya ketemu dengan seorang suami yang curhat. Karena di rumahnya ada satu lemari yang belum kebuka. Dia bilang dalam 3 tahun ini istri saya belanja, semuanya belum sempat dipakai. Satu lemari penuh dan belum kepakai. Saya tidak katakan saudara tidak boleh belanja, saudara. Tapi kalau itu yang saudara kejar untuk memuaskan hatimu, saudara tidak akan puas dengan belanja. Saudara, kita pria ganta-ganti mobil untuk memuaskan hati kita, saudara tidak akan puas dengan mobil itu. Karena di dalam hati saudara dan saya ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh Allah itu sendiri. Dan itu yang Rasul Paulus doakan. Biarlah kepenuhan Allah memenuhi ruangan itu. Karena hanya dengan kepenuhan Allah itu, saudara tahu bahwa saudara tidak sendiri. Saudara tahu bahwa segala sesuatu semuanya terkendali di dalam tangan dan rencana Tuhan. Karena itu hari ini saya ingin mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan mengajak kita untuk bernyanyi satu lagu. Lagu yang sangat lama, tapi saya kira lagu ini relevan untuk kita bisa nyanyikan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Sekali lagi dari awal. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Mari berseru, berseru, memanggil namanya
segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saudara yang di rumah, tundukkan kepalamu. Hari ini kita belajar dari doa Paulus. Doa Paulus berbeda dengan doa Yabes. Doa ini tidak bombastis mungkin menurut ukuran kita. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau prinsip doa ini engkau doakan, dan Roh Kudus merealisasikan doa ini dalam hidup saudara dan saya, hidup saudara dan saya makin selaras dengan Tuhan. Keselarasan inilah yang akan membuat sorga terbuka, langit terbuka, untuk dicurahkan segala yang kau perlukan di dalam hidup saudara, usaha saudara, keluarga saudara, semua hal yang saudara doakan dan gumulkan. Mari hari ini ketika engkau mendekat kepada Tuhan, hormati Tuhan sebagai penguasa sorga dan bumi. Ingatlah bahwa ketika engkau berlutut dan bersujud, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Karena itu, ketika engkau berdoa, berdoa supaya Dia menguatkan batinmu. Karena dengan batin yang kuat, engkau dapat menyimpan kebenaran. Seperti yang ditulis oleh pemazmur, dalam hatiku, dalam batinku, aku menyimpan segala firman dan janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Dosa akan menghalangi segala berkat yang tersedia untuk hidup saudara. Karena itu izinkan kebenaran berdiam dalam batinmu dengan sepenuhnya. Dan engkau akan melihat mujizat yang disediakan Allah untuk hidup saudara. Berdoa supaya engkau paham akan lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Supaya hatimu tidak sempit, tapi engkau tahu engkau dikasihi, engkau tahu engkau diterima, dan hidup di dalam komunitas. Karena hal ini dipraktekkan dalam komunitas. Berdoa supaya hatimu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Jangan hatimu dipenuhi dengan hal-hal duniawi, kekuasaan, kecintaan, kefanaan. Karena Bapakmu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tapi berdoa supaya seluruh kepenuhan Allah, kasih agape turun memenuhi engkau. Berdoa supaya karakter Kristus yang mengampuni, menerima, menguasai keteladanannya dalam melayani, kerendahan hatinya menguasai hidupmu. Berdoa supaya kuasa Roh Kudus menyertai engkau. Karena dunia di luar sana membutuhkan kita, membutuhkan kuasa ilahi yang termanifestasi dari hidup kita, sehingga mereka boleh ditolong dan diselamatkan. Tuhan Yesus, kalau engkau mau saudara, taruh tanganmu di dadamu. Oh Tuhan Yesus, hari ini kami berseru kepadamu karena engkau hanya sejauh doa. Tuhan, Rasul Paulus berdoa karena ada kegelisahan, ada kecemasan yang luar biasa di hati umat Tuhan. Mungkin seperti hari-hari ini. Tapi Rasul Paulus tidak berdoa supaya kecemasan diangkat dengan mudah, tapi supaya kami paham rancangan dan rencanamu dalam hidup kami. Biarkan hari ini umatmu memahami itu dan mempraktekannya. Sehingga walaupun kami terbatas di dalam pembatasan sosial ini, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas menyertai kami. Terima